seniman, ada substansi kebaikan di sana, kebenaran di sana, dan juga ada keindahan. Jadi kalau kita dikukuhkan menjadi duta baca Kota Administrasi Jakarta Pusat, program apa yang Mas siapkan nih? Ya, program yang kita berlanjut sebelumnya ini Duta Baca Kota Jakarta Pusat yang saya yang kedua kalinya akan melanjutkan program Duta Baca Kota Jakarta Pusat yang tahun 2023, yaitu melakukan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca untuk jenjang dari tingkat yang paling bawah, yaitu pendidikan anak usia dini, untuk pelatihan guru-guru PAUD ya, untuk diberikan keterampilan, mulai keterampilan peningkatan minat baca melalui program-program read aloud, kemudian mendongeng seperti itu. Jadi lebih ke program-program apa yang bisa memantik anak untuk bisa gemar membaca. Oke, Mas, berarti ini kan fokusnya ke anak usia dini ya. Betul. Nah, kalau kita ketahui kan saat ini tadi juga sempat disinggung, ini kan Kota Jakarta Pusat ini boleh dibilang kota yang sudah sangat modern sekali. Kemudian anak-anak mudanya kerap untuk bahan literasi itu dari online. Betul. Nah, itu bagaimana nih untuk anak-anak usia-usia SMP, SMA ini? Ya, beberapa kegiatan kemarin, contohnya selain ada kegiatan melakukan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca untuk guru-guru PAUD, melakukan pelatihan untuk guru PAUD, juga sering datang berkunjung ke SMP-SMP untuk mensosialisasikan betapa pentingnya digital literasi untuk dipahami sejak dini gitu kan, masuk di usia SMP, SMA. Bahkan mereka diberikan pembinaan bagaimana cara untuk bermedia sosial yang bijak dan bagaimana bisa mengupload kegiatan-kegiatan yang dimana itu bisa mengembangkan potensi diri dia, supaya mereka ini lebih apa ya, tidak kalah bersaing untuk dia bisa apa namanya ya, untuk bisa mengembangkan diri di era digital sekarang. Maksudnya ini kan udah kepilih yang kedua kali ya. Evaluasi yang mungkin dilakukan dari tahun 2023 lalu apa nih evaluasinya? Evaluasinya kalau dulu 2023 jarang saya melakukan untuk sosialisasi untuk guru-guru PAUD. Justru yang ini saya akan melanjutkan ke guru-guru PAUD gitu kan ya. Karena mereka adalah ujung tombak pendidikan literasi dasar, karena mereka mengenalkan tentang literasi dasar sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini kan mengenalkan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, ini harus ditanamkan di usia dini, dan guru PAUD inilah yang menjadi ujung tombaknya. Karena di PAUD ini perlu program-program supaya anak-anak ini terpantik untuk bisa mau melakukan kegiatan membaca seperti itu. Apakah ini salah satu wujud keprihatinan Masnya ketika saat ini banyak orang tua yang menyerahkan handphone untuk anak-anaknya yang paling belia? Iya. Jadi ada, justru dengan adanya kita mensosialisasikan pembudayaan kegemaran membaca untuk guru-guru PAUD punya ilmu tentang program-program apa sih yang untuk bisa dihidupkan di lembaga PAUD masing-masing. Kan di lembaga PAUD masing-masing sekarang kan ada namanya program pojok baca. Dan jadi di setiap lembaga PAUD di Jakarta Pusat itu ada namanya pojok baca anak. Nah, pojok baca anak ini kan program baru untuk diadakan ya. Nah, kita memberikan pelatihan-pelatihan supaya program pojok baca anak ini dimanfaatkan oleh guru PAUD untuk bisa dihidupkan kegiatan-kegiatan yang menarik yang disukai oleh anak. Misalnya salah satunya tadi mendongeng, read aloud, kemudian bisa juga membuat prakarya, atau juga bisa kegiatan bermain tentunya. Karena kan di dunia pendidikan anak usia dini bermain sambil belajar, belajar sambil bermain tentunya dengan pendekatan suasana yang menyenangkan dihidupkan di pendidikan anak usia dini ini akan memantik anak-anak nanti akan terbiasa untuk nanti kedepannya dewasanya akan gemar membaca. Mengingat usia PAUD itu kan 0-8 tahun, usia golden age, usia sekali terjadi seumur hidup. 0-8 berarti SD kelas 3 masih dikatakan usia PAUD, di mana pengasuhan pendidikan itu harus digencarkan di usia golden age tadi. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Mas, ini kan target dari pemerintah Kota Jakarta Pusat menjadikan kota ini sebagai pusat baca, dan kemudian pada hari ini juga dikukuhkan juga Bunda Literasi. Mungkin kolaborasi yang akan dibangun dengan Bunda Literasi ini? Ya, kolaborasi yang kita sudah rencanakan dengan Bunda Literasi yaitu kita bekerja sama dengan Pokja 2 PKK untuk melakukan program-program diklat untuk pemberdayaan kader-kader PKK Pokja 2. Salah satunya ada kader Bina Keluarga Balita, kader Pokja 2 itu sendiri, untuk diberikan
pembekalan tentang bagaimana strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat baca untuk anak usia dini.